Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa membantu memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Ulan. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Sini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Baik, untuk itu Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Yang hadir bisa mengucapkan hadir dan mengangkat tangan. Puji Lestari, hadir. Bu Kumala Sinta, hadir. Raina Marfuatus, hadir. Anissa Salma, hadir. Iva Asti, Aulia Ul Izadi, hadir. India Mutiara, hadir. Bima Alfa, hadir. Mulan Ramadhani, hadir. Yudita Girahayu, hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Dan di sini masih ada yang ingat hari ini kita akan mempelajari materi apa? Silakan Mbak Ulan. Unsur intrinsik cerpen, Bu. Betul. Nah di sini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik cerpen. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini kalian mampu menyebutkan unsur intrinsik dalam teks cerpen. Nah di sini siapa yang sudah pernah membaca teks cerpen? Mungkin bisa angkat tangan. Dari Mbak Puji. Dan biasanya yang ditemukan dalam teks cerpen itu apa saja ya? Ada tokoh, Bu, alur, terus amanat, latar juga ada. Betul. Biasanya Mbak Puji baca cerpen ini jenis seperti apa ya? Time travel, Bu. Kota berpuisi. Dan di dalam teks cerpen itu ada dua unsur pembaku. Yang pertama ada unsur dari dalam teks atau disebut dengan unsur Intrinsik. kemudian ada unsur dari luar teks atau disebut dengan unsur Ekstrinsik. Kalian sudah paham? Kalian sebelumnya sudah belajar ya sebelum kelas? Ya, Bu. Banyak sekali. Dalam unsur intrinsik itu yang pertama ada tema. Dan tema itu merupakan gagasan utama suatu cerita. Tema itu dapat dilakukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Siapa yang bisa mencontohkan salah satu tema dalam teks cerpen? Mungkin bisa membaca. Baik, Mbak Ulan. Tema kekeluargaan, Bu. Ada yang lain? Baik, Mbak Dina. Tema persahabatan dulu. Mbak Alfi mungkin? Mungkin seperti tema politik, kriminal, dan percintaan. Kemudian selanjutnya ada tokoh dan perempuan. Tokoh itu terdapat dua jenis, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau yang sering muncul dalam teks. Sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh yang membantu tokoh utama. Kemudian ada penokohan. Nah, penokohan itu merupakan cara penulis menggambarkan tokoh seperti sifat atau watak. Dan dalam cerita, tokoh itu ada tokoh protagonis dan antagonis dan campuran. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat Baik, Bu. kalau yang memiliki sifat jahat, Antagonis. Betul. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Nah, siapa yang dapat menyebutkan macam-macam sudut pandang? Baik, Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sama sudut pandang orang ketiga, Bu. betul. Sudut pandang orang pertama itu
Jadi sebelum itu ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan karena di sini sudah pas ada 10 orang, mungkin kelompoknya akan secara berderet saja ya. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD ini. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut. Di nomor 1 itu ada cerita teks cerpen berjudul Menemukan Beban. Itu kalian baca terlebih dahulu dengan saksama. Kemudian pada pertanyaan kedua, kalian akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Apakah cukup? Cukup. Baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa memanggil ibu. Bisa dikerjakan mulai sekarang ya.
Baik. Sebelum kita lanjut, Ibu punya pertanyaan nih. Mungkin kalian di sini merasa ngantuk atau sedikit bosan. Iya nggak? Iya, Bu. Siapa yang mau bermain? Saya. Semuanya bisa berdiri ya. Jadi kalau Ibu bilang pegang dagu, kalian pegangnya telinga. Kalau Ibu bilang pegang hidung, kalian pegangnya dagu. Kalau Ibu bilang pegang telinga, kalian pegang hidung. Ulangi. Kalau dagu pegangnya telinga. Kalau hidung pegangnya dagu. Kalau telinga pegangnya hidung. Mau dicoba dulu atau langsung? Coba Bu. Yang salah gimana, Bu? Nanti yang salah akan maju bersama kelompoknya untuk presentasi. Oke, udah siap? Siap. Telinga. Kunci salah. Salah. Oke, bisa ditahan dulu ya. Kita akan mencari satu kelompok lagi untuk maju bersama kelompok 2. Selanjutnya, pegang dagu. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang hidung. Salah. Itu namanya bisa dan kunci bisa maju ke depan membawa LKPP. Dari hidung. Oke, bisa dimulai dari kelompok yang kunci, bisa mempresentasikan masing-masingnya. Iya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada tema. Tema dari cerpen ini adalah kehidupan bersosial. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokohnya ada 2, yaitu Pak Haidar dan juga Pak Januar. Untuk Haidar sendiri sifat penokohannya bijaksana, sedangkan Pak Januar itu penokohannya baik hati. Lalu yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Yang keempat ada alur. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju. Yang selanjutnya yaitu latar, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya yaitu trotoar dan rumah Pak Januar. Terus latar waktunya ada pagi dan siang. Latar suasananya menyebutkan gaya bahasanya lugas dan bahasa semi formal. Untuk amanatnya, kejujuran adalah suatu sifat yang sangat mulia. Orang jujur akan mendapatkan balasannya sendiri. Sudah sih. Untuk kelompok selanjutnya, Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi kami terkait cerpen yang dibagikan. Unsur ingrediensi yang pertama yaitu tema. Tema pada cerpen ini membahas tentang kehidupan sosial. Kemudian yang kedua tokoh dan penokohan. Tokoh dalam cerpen ini ada Haidar dan Pak Januar. Haidar sendiri memiliki penokohan bijaksana dan Pak Januar memiliki penokohan baik hati. Kemudian yang ketiga sudut pandang. Sudut pandang pada cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama. Kemudian alur pada cerpen ini yaitu alur maju. Kemudian mata yaitu trotoar dan rumah Pak Januar. Kemudian latar waktu pagi dan siang hari. Latar suasananya menyedihkan. Kemudian gaya bahasanya bahasa menggunakan bahasa semi formal. Ketika bercerita menggunakan bahasa formal, dan ketika berbicara kepada Pak Januar menggunakan bahasa formal. Kemudian amanatnya, kejujuran adalah suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan mendapatkan balasannya tersendiri. beri tepuk tangan kepada teman-teman. Ini sudah benar. Bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Dan Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk
Apakah ada kesulitan? Merasa sulit atau Sulit menentukan amanah, Bu. mungkin bisa lebih dilatih lagi ya? Baik, Bu. Oke. Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Mungkin Mbak Puji. Tapi kita mau mempelajari apa? Mempelajari tentang unsur intrinsik ekserpen, Bu. Nah, unsur intrinsiknya itu ada tema, alur, sudut pandang, lalu ada latar, terus ada amanat dan daya bahasa. Betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Puji. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya tugas untuk kalian. Dan nanti Ibu akan mengirimkan melalui pesan grup WhatsApp teks cerpen, kemudian kalian analisis unsur intrinsiknya seperti yang kalian lakukan tadi secara bersama-sama. Tugas ini dilakukan secara individu ya teman-teman. Untuk tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya pada hari yang sama. So, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Itu mungkin ketua kelas bisa membantu memimpin doa. Siap berat untuk membantu pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.